Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rizki yang barokah, selamat dunia dan akhirat. Pada kajian kali ini, kita akan coba membahas tentang harta yang dibawa mati. Nah, pada umumnya, kita mungkin bertanya-tanya, loh kok harta dibawa mati? Memang bisa. Sebagian mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kita akan coba mengupas tentang harta apa sih yang dibawa mati. Baik, namun sebelumnya kita akan melihat dalil yang akan menambah pengetahuan kita tentang harta yang dibawa mati melalui apa? Salah satunya adalah melalui sedekah. Sedekah bagaimana? Nah, mari kita sama-sama lihat ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah. Setelah kita membaca ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa nafkah yang dikeluarkan oleh kita di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi, jika kita bersedekah 1, maka akan mendapat kelipatan 700, ya. Luar biasa manfaatnya, luar biasa pahalanya, luar biasa ganjarannya. Nah, jika kita melihat Quran surat Ali Imran ayat 92, nah, jika kita ingin mencapai kesempurnaan dalam kebajikan, maka nafkahkanlah sebagian harta kita di jalan Allah. Satu lagi ayat yang menyatakan tentang kerinduan seorang mayat, seorang yang memang sudah almarhumah, ingin kembali hidup di dunia. Karena apa? Karena ingin diberi kesempatan kembali untuk bersedekah. Ya, karena itu jangan kita sia-siakan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Bagaimana caranya? Ada banyak cara, yaitu dengan berzakat, berinfak, bersedekah, juga berwakaf. Setelah kita mengetahui dalil tentang harta yang dinafkahkan di jalan Allah, kita semakin paham bahwa sebetulnya di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan dan diberikan pada orang yang berhak. Baik itu berupa zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Lalu, sebetulnya apa yang menjadi perbedaan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf itu sendiri? Bukannya semuanya itu
sama-sama kita mengeluarkan harta yang diberikan kepada yang berhak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari bersama. Apun Ustazah, saya mau tanya, Ustazah kira-kira contoh wakaf yang berupa uang itu seperti apa ya? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tuti. Bagaimana contoh dari wakaf uang? Nah, kalau seandainya Tuti punya uang, kemudian ingin diwakafkan kepada nazir atau pengelola wakaf. Nah, di sana nanti nazir akan menghimpun dana-dana wakaf dari para wakif, kemudian bisa dikelola menjadi suatu usaha. Usaha apa saja yang memang bisa menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut atau bagi hasil tersebut bisa nanti dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan umat. Nah, misalkan kalau seandainya di dana-dana tersebut cukup untuk membuat suatu usaha di bidang pertanian, atau misalnya menghimpun para petani dengan hasil-hasil kebunnya, hasil-hasil tanamannya, hasil-hasil buahnya, terus kemudian kita beli dan kita jual kembali. Nah, hasilnya, keuntungannya bisa digunakan untuk manfaat untuk orang banyak, untuk kemaslahatan umat, seperti itu misalnya. Nah, adapun contoh-contoh apa sih yang ada di Indonesia itu yang merupakan hasil wakaf? Nah, contohnya adalah tanah tempat dibangunnya Stadion Senayan itu serta sebagian emas yang digunakan untuk membangun Api Tugu Monas Jakarta merupakan wakaf dari Teku Markan. Bahkan pesawat kenegaraan RI 001 sebagai pesawat kepresidenan milik pemerintah RI pasca kemerdekaan dibeli dari wakaf emasnya rakyat Aceh. Pesawat kenegaraan RI 003 sebagai pesawat milik pemerintah RI pasca kemerdekaan dibeli dari wakaf emas rakyat Sumatera Barat. Kemudian gedung sidang paripurna DPR dibangun di atas tanah wakaf para pendiri Pondok Darun Najah. Nah, seperti itu. Di luar Indonesia, misalnya di Al-Azhar itu, kampus Al-Azhar yang berdiri tahun 970 Masehi mampu memberikan pendidikan gratis kepada Universitas Al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf secara independen. Bahkan pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahnya. Nah, itu adalah salah satu peran wakaf tunai tadi, ya. Jadi bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal demi kemaslahatan umat. Wah, semakin paham.
Kalau begitu, bisa dikatakan wakaf itu sama dengan sedekah utuh, tapi pahala terus mengalir tanpa henti ya. Kalau gitu, bisakah orang kecil itu ikut berwakaf? Siapapun bisa ikut berwakaf, nilainya boleh dari yang kecil sampai yang besar. Walaupun hanya 1.000 pun bisa. 1.000 setiap hari dikumpulkan, rame-rame dibuat usaha. Atau mau besar pun 1 juta boleh. Kelapangan rezeki kita yang kita miliki, ya semampu dan seikhlasnya. Yang penting kita ikhlas mengeluarkannya. Wah, kalau gitu saya mau bawa harta juga ketika saya wafat. Yuk ibu-ibu, kita buat celengan wakaf. Dengan 1.000 rupiah pun ternyata kita bisa ikutan berwakaf. Hayuklah. Nah, jadi begitu ibu-ibu solehah. Jika kita ingin membawa mati harta kita, mari kita beramal jariah dengan melalui sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Wakaf merupakan bentuk sedekah yang pahalanya mengalir tanpa henti dan tanpa batas, meskipun kita sudah tiada di dunia. Manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk orang banyak, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi mulai saat ini, mulai dari sekarang, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan yang membuat kita mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk bekal kita di akhirat. Demikian pengajian kita hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, penjelasan yang lebih terang lagi bagi ibu-ibu semuanya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan untuk ibu-ibu semuanya. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beramal jariah.